Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek Imaginer kami yang bertemakan pengembangan produk EKTM di Universitas Muria Kudus. Adapun susunan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri. Nama saya Diana Rintan Subekti, NIM 2020-57021. Yang kedua ada teman saya Gilar Rakasiwi, NIM 2020-57022. Dan yang terakhir ada Hima Wafiatul Muflihah, NIM 2020-57032. Poin yang pertama yaitu Prefast. Proyek yang akan kami kembangkan merupakan pengembangan teknologi yang akan diterapkan di kampus terkait yaitu Universitas Muria Kudus. Dengan produk yang dikembangkan yaitu EKTM yang nantinya akan di-upgrade menjadi EKTM, di mana kartu tersebut akan ditambahkan banyak fitur yang nantinya akan memperluas manfaat sebuah kartu identitas mahasiswa. Penggunaan kartu ini terbilang sangat mudah, cukup di-tap saja. EKTM ini merupakan sebuah kartu yang nantinya akan menggunakan sensor RFID dan disupport dengan teknologi NFC. Kartu ini dapat digunakan sebagai e-tol, e-money, serta dapat dijadikan kartu absensi mahasiswa tanpa harus tanda tangan. Latar belakang. Perguruan tinggi kini perlu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas sistem manajemen dan pengajaran di kampus. Hal itu mencakup infrastruktur, kurikulum, fasilitas, pelayanan, dan kegiatan belajar yang berbasis teknologi. Selain peningkatan sistem manajemen dan pengajaran, kampus juga harus memberikan keamanan bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan lain. Salah satunya yaitu penerapan sistem parking otomatis. Salah satu terobosan yang mulai dikembangkan banyak perguruan tinggi lain yaitu dengan pemanfaatan KTM ataupun kartu identitas lain dalam lingkup keanggotaan perguruan tinggi, di mana selain dapat digunakan sebagai pengganti kartu tap e-tol, KTM tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai kartu e-money dan alternatif untuk absensi mahasiswa, dosen, dan karyawan. Berangkat dari pernyataan di atas, kami tertarik untuk mengembangkan proyek pembuatan EKTM untuk mempermudah akses mahasiswa, absensi mahasiswa, serta dapat dijadikan alat pembayaran non-tunai. Tujuan dari proyek kami yaitu, tujuan utama bisnis yang akan kami kembangkan yaitu, yang pertama, 1. Menciptakan lingkungan kampus aman, tertib. 2. Upgrade perkembangan teknologi bagi perguruan tinggi. Yang ketiga, memberi kemudahan akses ke seluruh fasilitas bagi mahasiswa, dosen, serta karyawan selama berada di lingkungan kampus dan beberapa fasilitas umum di luar kampus dengan pengadaan EKTM. Ruang lingkup. Yang pertama yaitu ada Project Objectives. EKTM merupakan produk yang menawarkan kemudahan dalam akses ke seluruh fasilitas di sekitar kampus. Hanya dengan menggunakan kartu tanda mahasiswa, kartu ini memudahkan akses keluar masuk kampus, memungkinkan pembayaran non-tunai atau sebagai e-money sebagai alat pembayaran ke beberapa fasilitas kampus, dan dapat dijadikan alternatif lain dalam absensi mahasiswa ketika jam perkuliahan tanpa harus melakukan tanda tangan. Yang kedua yaitu deliverables. Produk diharapkan dapat mempermudah akses keluar dan masuk kampus sejenis e-tol namun bebas biaya. Produk diharapkan dapat menjadi kartu tanda mahasiswa yang dapat sekaligus digunakan usernya sebagai alat pembayaran non-tunai atau sejenis e-money. Yang terakhir, akses kartu diharapkan dapat digunakan ke seluruh fasilitas yang ada di kampus, termasuk untuk absensi mahasiswa. Milestone. Proses yang akan kami lakukan untuk pengembangan EKTM ini yang pertama yaitu mengajukan proposal ke perguruan tinggi yang akan mengembangkan proyek tersebut. Yang kedua ada mengajukan kerjasama dengan perusahaan vintage. Yang ketiga ada mempersiapkan jalur keluar dan masuk. Yang
Keempat, ada pembelian mesin parking otomatis di pintu keluar dan masuk dengan alat barrier gate GS001. Mesin scan tipe Solution X302S, mesin EDC merek cashless, bahan kartu menggunakan sensor RFID. Yang kelima yaitu pembuatan program atau sistem untuk pengaktifan sensor RFID. Yang keenam ada pemasangan seluruh komponen dan uji sistem. Yang ketujuh ada pendistribusian kartu EKTM ke mahasiswa dan karyawan kampus. Yang kedelapan ada uji coba konsumen, penilaian sistem, dan keefektifan produk. Yang kesembilan yaitu evaluasi produk, implementasi, apakah program layak diterapkan atau tidak. Yang terakhir yaitu penerapan dari EKTM ini sendiri. Selanjutnya yaitu technical requirement. Yang pertama ada validasi RFID, berfungsi dengan pintu terbuka, jeda 10 detik, kemudian tertutup lagi. Yang kedua ada transaksi menggunakan e-money lancar, gangguan pada saat uji coba maksimal terjadi 3 kali dalam 1 bulan. Yang terakhir yaitu saat digunakan absensi, data saat tap di mesin scan bisa terinput pada sistem kampus, yaitu website Sunan. Review with customer. Meminta pernyataan pelanggan setelah produk dijalankan selama 1 bulan uji coba. Pernyataan pelanggan diambil dengan minimal 100 koresponden dengan pengambilan sampel secara acak, yaitu 5 mahasiswa per prodi, karyawan serta dosen di Universitas Muria Kudus. Deskripsi produk. EKTM merupakan produk yang menawarkan kemudahan dalam akses ke seluruh fasilitas di sekitar kampus. Hanya dengan menggunakan kartu tanda mahasiswa, kartu ini memudahkan akses keluar masuk kampus, memungkinkan pembayaran non-tunai atau sebagai e-money, sebagai alat pembayaran ke beberapa fasilitas di kampus, dan dapat dijadikan alternatif lain dalam absensi mahasiswa ketika jam perkuliahan tanpa harus melakukan tanda tangan, yang tentunya akan lebih ramah lingkungan karena kita tidak perlu menggunakan banyak kertas. Keunggulan rancangan, benefit proposition. Berikut ini merupakan keunggulan rancangan dari produk EKTM. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Dalam penggunaan EKTM ini, pengguna cukup melakukan tap pada mesin scanner seperti halnya ketika menggunakan kartu e-tol. Tidak ada statement lain yang menggunakan pengguna, jadi hanya tap saja. Yang kedua yaitu praktis. Mengapa praktis? Karena dengan satu kartu dapat mencakup dan memenuhi akses untuk seluruh fasilitas di dalam kampus. Aktivitas proyek. Deskripsi aktivitas proyek. Yang pertama ada instalasi portal otomatis, yakni ada pembuatan jalan keluar dan masuk, kemudian membeli alat barricade GS001, kemudian ada membeli mesin scan type Solution X302S. Yang kedua, dari deskripsi aktivitas proyek ada instalasi program RFID. Yang pertama ada beli PC untuk kontrol sistem, kemudian ada instalasi program RFID. Yang ketiga ada requirement analysis. Yang keempat ada system design. Yang kelima ada implementation. Yang keenam ada integration and testing. Dan yang terakhir ada operation and maintenance. Kemudian selanjutnya deskripsi aktivitas proyek yang selanjutnya yakni instalasi program scan ID untuk absensi. Yang pertama ada pemasangan mesin scan type Solution X302S. Yang kedua ada mengatur sambungan identitas user yang di-scan untuk di-input datanya ke website kampus. Kemudian ada instalasi program untuk e-money. Ada mempersiapkan tools yang akan digunakan, kemudian membeli mesin EDC Make Cashless, kemudian uji coba, kemudian struk keluar atau tidak, kemudian transaksi mengalami gangguan atau tidak, dan yang terakhir ini uji coba top up. Selanjutnya ada tabel aktivitas proyek. Dengan kode aktivitas A, aktivitas mengajukan proposal ke perguruan tinggi dengan waktu 7 hari, kegiatan pendahulu tidak ada dengan biaya 500.000 dengan jumlah tenaga 2. Kemudian dengan kode B, aktivitas melakukan survei biaya dalam pembuatan produk dalam kurun waktu 14 hari. Kegiatan pendahulu yakni dari kode A, biayanya sekitar 600.000 dengan jumlah tenaga kerja yakni 2. Kemudian selanjutnya ada kode C,
dengan jenis aktivitas mempersiapkan jalur keluar dan jalur masuk dengan waktu 4 hari. Kegiatan pendahuluan yaitu A dengan biaya 8.500.000 dengan jumlah tenaga kerja yakni ada 6. Kemudian selanjutnya ada kode D dengan jenis aktivitas mengajukan kerjasama dengan perusahaan vintage atau financial technology dengan waktunya yakni 7 hari. Kegiatan pendahulunya yakni B dengan biaya sekitar 300.000 dengan jumlah tenaga kerja yakni 3 orang. Kemudian kode E dengan jenis aktivitas pembelian mesin parking otomatis di pintu keluar dan masuk dengan alat Barricade GS001, mesin scan type solution X302S, mesin EDC merek cashless, serta bahan kartu menggunakan sensor RFID. Dengan waktu sekitar 7 hari dan yang kegiatan pendahuluannya yaitu B dan D dengan biaya sekitar 70.900.000 untuk pembelian mesinnya dan sekitar jumlah tenaga kerja yakni 2 orang. Kegiatan selanjutnya yakni dengan kode F dengan jenis kegiatan pembuatan program untuk pengaktifan sensor RFID dengan kurun waktu 5 hari dengan kegiatan pendahulunya yakni E dengan jumlah biaya sekitar 11.500.000 dan jumlah pekerja sekitar 1 orang. Jenis kegiatan selanjutnya yakni dengan kode G, ada pemasangan seluruh komponen dan uji sistem dengan kurun waktu selama 3 hari. Kegiatan pendahulunya yakni F dan biaya yang dianggarkan sekitar 5.600.000 dengan tenaga kerja sekitar 18 orang. Jenis kegiatan selanjutnya yakni dengan kode H dengan jenis kegiatan pendistribusian kartu EKTM ke mahasiswa dan karyawan kampus dengan kurun waktu 3 hari. Kegiatan pendahuluan yakni G dan biaya yang dianggarkan sekitar 2 juta dengan jumlah tenaga kerja 12 orang. Kemudian ada kode I dengan jenis kegiatan uji coba konsumen, penilaian sistem dan keefektifan produk dengan waktu yang dibutuhkan yakni 7 hari dan kegiatan pendahulunya yakni H dengan anggaran biaya sekitar 3.100.000 dan membutuhkan pekerja sekitar 4 orang. Yang terakhir yakni ada kode J dengan jenis kegiatan yakni evaluasi produk dan implementasi apakah produk layak diterapkan atau tidak dengan kurun waktu selama 2 hari dengan kode pendahulunya yakni I dan biaya yang dianggarkan sekitar 3.700.000 dengan tenaga kerja sekitar 6 orang. Setelah melihat aktivitas-aktivitas tersebut, total biaya yang dianggarkan yakni sekitar 106.700.000 dengan 55 orang pekerja. Kemudian dari aktivitas tersebut kami dapat menggambarkan diagram presence yang dapat dilihat seperti pada gambar. Dari diagram presence tersebut didapatkan 3 jalur alternatif. Dari diagram presence tersebut didapatkan 2 jalur alternatif. Yang pertama ada A ke B ke D ke F ke G ke H ke I dan ke J dengan jumlah hari ini sekitar 69 hari. Kemudian jalur alternatif yang kedua ada A, kemudian ke C, ke E, ke F, ke G, ke H, ke I dan ke J dengan lamanya waktu ini 59 hari. Sehingga didapatkan jalur alternatif A, B, D, F, G, H, I, J merupakan lintasan jalur kritis karena memiliki jalur terpanjang. Kemudian selanjutnya ada diagram AON dapat dilihat pada gambar. Dari diagram AON tersebut didapatkan 3 jalur alternatif, yakni ada A, B, dan ke D dengan jumlah hari yakni 28 hari. Kemudian ada A ke B ke E ke F ke G ke H ke I ke J dengan jumlah hari sekitar 69 hari. Dan yang ketiga ini ke A, dari A ke C dengan jumlah hari ini 11 hari. Sehingga dapat ditemukan yakni dari jalur A ke B ke E ke F ke G ke H ke I dan ke J merupakan lintasan jalur kritis karena memiliki jalur terpanjang. Yang selanjutnya ini diagram AOA dapat dilihat pada gambar. Penampakan diagram AOA aktivitas kami.
yakni ada jalur, yang pertama ada jalur ke A, ke B, ke D, ke F, ke G, ke H, ke I, dan ke C. Yang kedua ada jalur yakni ke A, dari A ke C, kemudian ke E, lanjutkan ke F, G, H, I, dan C. Yang selanjutnya ini ada slack time yang dapat dilihat diagramnya pada gambar. Dari gambar diagram tersebut dapat ditemukan jalur kritisnya, yakni ada dari A, kemudian ke B, ke D, ke E, ke F, ke G, ke H, ke I, dan ke C. Sedangkan jalur non kritisnya yakni dari A, kemudian ke C. Yang selanjutnya yakni ada gancar, dapat dilihat pada gambar di layar. Gancar ada jenis-jenis kode yang ditulis, kemudian ada kemudian ada kegiatan atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam melakukan aktivitas atau proyek ini. Pada minggu pertama ada jenis kegiatan dengan kode A dengan membutuhkan karyawan sebanyak 7 orang. Kemudian pada minggu kedua ada jenis kegiatan B dan B yang membutuhkan 14 hari, kemudian C yang membutuhkan 4 hari dengan jumlah pekerja sekitar 18 orang. Kemudian minggu ketiga ada D, kegiatan dengan kode D dan E. Pada D membutuhkan 7 hari, sedangkan E membutuhkan 7 hari juga dengan jumlah pekerja membutuhkan 14 orang. Kemudian pada minggu selanjutnya ada jenis kegiatan dengan kode F yang membutuhkan 5 hari dan kegiatan atau tenaga kerja membutuhkan 5 orang. Kemudian yang selanjutnya yakni ada kegiatan dengan jenis kode G yang membutuhkan 3 hari dengan pekerja yakni 3 orang. Kemudian selanjutnya yakni ada kode H yang membutuhkan 3 hari juga dengan jumlah kegiatan atau tenaga kerja sekitar 3 orang. Kemudian yang selanjutnya yakni ada kode I yang membutuhkan 7 hari dengan kegiatan atau jenis kegiatan selama sebanyak 7. Kemudian yang terakhir yakni ada kode J yang membutuhkan 2 hari dengan kegiatan atau tenaga kerja sebanyak 2. Yang selanjutnya kami akan membahas tentang kebutuhan sumber daya. Yang pertama ada material. Dalam proyek pembuatan EKTM ini memerlukan material atau bisa dikatakan sebagai bahan baku. Apabila Anda merupakan pengusaha yang memproduksi suatu barang, tentu saja material atau bahan bakunya harus sesuai dengan kualitas yang Anda inginkan, agar kualitas produk juga mudah tercapai dengan cepat dan mudah. Pemilihan material yang baik serta pengolahannya merupakan salah satu hal yang dapat menjaga kualitas dan konsistensi barang produksi Anda, terutama apabila Anda mengolah material setengah menjadi barang jadi. Tentu saja quality control untuk memilih material dilakukan dengan sangat seksama. Selain itu, juga ketersediaannya. Apabila melimpah atau Anda harus mendatangkan dari tempat yang jauh untuk mendapatkannya, hal ini akan berpengaruh pada perencanaan Anda dalam melakukan order pengolahan hingga penjualan. Dalam produk EKTM ini memerlukan material diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada kartu RFID kosong dengan KTY 15.000. Yang kedua ada tinta cetak RFID dengan KTY 10 kg. Selanjutnya ada menyadari dengan baik bahwa sumber daya manusia adalah hal penting dalam perusahaan. Dengan sumber daya manusia yang termotivasi dengan baik keterampilan dan mampu memiliki visi yang sama dengan perusahaan akan mempermudah jalannya perusahaan. Manajemen sumber daya manusia jika dikelola dengan baik akan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Pengelolaan sumber daya manusia dapat diawali dengan perencanaan beban kerja, perencanaan dalam hal reward and punishment, perencanaan dalam hal pengembangan keterampilan. Hal ini dapat memudahkan dalam pengelolaan sumber daya manusia ke depannya. Dalam proyek EKTM ini pun kami juga memperhatikan tenaga kerja yang bekerja dalam pengembangan produk tersebut. Berikut ini rincian dan jumlah tenaga kerja pada proyek pengembangan EKTM di Universitas Muria Kudus. Yang pertama ada jenis tenaga kerja supervisor dengan jumlah 2, kemudian ada administrator dengan jumlah 10, kemudian ada purchasing atau admin and staff
dengan jumlah 10 juga, kemudian ada PPIC dengan jumlah 2, kemudian ada IT Programmer dengan jumlah 5, kemudian ada petugas pemasangan atau petugas lapangan dengan jumlah 20, kemudian ada teknisi dengan jumlah 2, kemudian ada petugas penjaga gardu otomatis dengan jumlah 4. Dengan total jumlah pekerja yakni 55 orang. Kemudian ada tools, kegiatan produksi dalam meningkat dengan menggunakan teknologi terbarukan. Memang teknologi konvensional masih banyak digunakan oleh pengusaha kita dalam beberapa hal. Kita harus siap untuk berkembang bersama kemajuan zaman. Penggunaan teknologi yang tepat guna dapat mempercepat tingkat produksi kita. Selain itu juga dapat memberikan kita hasil produk yang konsisten kualitasnya. Pertimbangannya adalah dalam pembelanjaan untuk alat-alat produksi memang bukan hal yang murah. Jangan takut, hal ini dapat dijadikan investasi ke depannya bagi perkembangan perusahaan. Dalam proyek EKTM ini pun kami juga mempertimbangkan penggunaan alat-alat yang kami gunakan dalam mengembangkan dan menjalankan proyek tersebut. Berikut ini rincian alat apa yang digunakan pada proyek pengembangan EKTM di Universitas Muria Kudus, yakni yang pertama, ada jenis alat Brigade GS001 yang berjumlah 4, kemudian ada mesin Scan Type Solution X302S dengan jumlah 29, kemudian ada mesin edisi Max Cashless dengan jumlah 15. Master budget. Berikut tabel perhitungan crashing. Pada aktivitas A, time recorded weeks, normal 7, crash-nya 3, cost biaya normal 500, crash 900. Untuk mencari crashing cost per weeks, yaitu dengan rumus CC dikurang CN dibagi DN kurang DC, yaitu cost crash dikurang cost normal hasilnya 400. Lalu time recorded weeks, normal dikurang crash 7 kurangi 3 yaitu 4. Lalu hasilnya 400 dibagi 4 yaitu 100. Lalu pada aktivitas B, time recorded weeks, normal 14, crash 10, cost normal 600, cost crash 700, closing cost per weeks 25.000. Activity C, time recorded weeks, normal 4, crash 2, cost normal 8.500, cost crash 9.600, closing cost per weeks 550.000. Activity D, time record weeks, normal 7, crash 5, cost normal 300, cost crash 420, crashing cost per weeks 60.000. Activity E, time recorded weeks, normal 7, time recording weeks, crash 3, cost normal 70.900 juta, cost crash 81 juta, closing cost per weeks 2.525.000. Activity F, time recorded weeks, normal 5, time recorded weeks, crash 4, cost normal 11.500.000, cost crash 12.600.000, closing cost per weeks 1.100.000. Activity G, time recorded weeks, normal 3 juta, normal 3 hari, time recorded weeks, crash 2 hari, cost normal 5.600.000, cost crash 7 juta, crashing cost per weeks
1.400.000. Activities H Times Record Weeks normal 3 hari, Time Record Weeks crash 2 hari. Cost normal yaitu 2 juta, cost crash 2.900.000, lalu crash cost per weeks hasilnya 900.000. Activity I Time Record Weeks 7, Time Record Weeks crash 5, cost normal 3.100.000, lalu cost crash 4 juta, lalu hasil crashing cost per weeks 450.000. Activity Record Weeks J Time Record Weeks normal 2, Time Record Weeks crash 1, cost normal 3.700.000, cost crash 4.100.000, closing cost per weeks yaitu 400.000. Total cross normal yaitu 106.700.000. Total cost crash-nya 123.220.000. Closing cost per weeks totalnya 7.537.000. Baik, yang selanjutnya ada Earned Value Analysis atau yang biasa kita ketahui dengan EVA. Dari tabel aktivitas di atas dapat kita ketahui bahwa BCWS sebesar Rp106.700.000, kemudian ada BCWP sebesar Rp123.220.000, kemudian ada ACWP yang itu sekitar Rp109.400.000. Dengan perhitungan SF atau Schedule Variance dengan rumus yakni SF sama dengan BCWP dikurangi BCWS sehingga ditemukan nilai SF sebesar Rp16.520.000. Kemudian perhitungan yang kedua yakni ada perhitungan CV atau Cost Variance dengan rumus yakni CV sama dengan BCWP dikurangi ACWP sehingga didapatkan nilai CV yakni sekitar Rp13.820.000. Berdasarkan perhitungan di atas atau berdasarkan perhitungan EVA di atas, berikut ini kami sajikan data Earned Value Analysis pada grafik di bawah ini. Dapat dilihat pada grafik yakni pada ACWP, yakni pada minggu pertama didapatkan sekitar Rp700.000, kemudian pada minggu kedua sekitar Rp10.100.000, kemudian pada minggu ketiga sekitar Rp10.600.000, kemudian pada minggu keempat sekitar 84 juta, kemudian pada minggu kelima naik lagi sekitar Rp97.200.000, kemudian pada minggu keenam sekitar Rp100.700.000, kemudian pada minggu ketujuh sekitar Rp105 juta, dan pada minggu ke-8 sekitar Rp109.400.000. Kemudian pada tabel BCWP, pada minggu pertama didapatkan hasil sekitar Rp900.000, kemudian pada minggu kedua sekitar Rp11.200.000, kemudian pada minggu ketiga didapatkan nilai sebesar Rp11.620.000, kemudian pada minggu keempat sebesar Rp92.620.000, kemudian naik lagi pada minggu kelima yakni sekitar Rp105.220.000, kemudian pada minggu keenam sekitar Rp112.220.000, kemudian pada minggu ketujuh sekitar Rp119.120.000, dan pada minggu terakhir ini minggu ke-8 sekitar Rp123.220.000. Sedangkan tabel BCWS yakni didapatkan bisa dilihat pada grafik yakni pada minggu pertama sekitar Rp500.000, kemudian pada minggu kedua sekitar Rp9.600.000, kemudian pada minggu ketiga sekitar Rp9.900.000, kemudian pada minggu keempat sekitar Rp80.800.000, kemudian naik lagi pada minggu kelima sebesar Rp92.300.000, dan pada minggu ke-6 sekitar Rp97.900.000, kemudian pada minggu ke-7 sekitar Rp103 juta, kemudian pada minggu terakhir atau minggu ke-8 sekitar Rp106.700.000. Pada grafik diketahui bahwa
garis BCWS yakni yang berwarna biru, kemudian garis BCWP yakni berwarna orange, dan yang terakhir ini garis ACWP menggunakan warna abu-abu. Dapat diketahui pula pada grafik ini kami menggunakan line chart atau grafik garis. Itulah tadi perhitungan dan grafik Internet Value Analysis. Kemudian kami akan menyampaikan perihal kesimpulan. Kesimpulan dalam proyek kami, yakni manajemen proyek yang baik akan membawa hasil berupa pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan sesuai rencana, dengan budget yang sesuai dengan anggaran yang dianggarkan pihak pengembang pula. Dengan adanya manajemen proyek pada proyek pengembangan EKTM di Universitas Muara Kudus, pada aktivitas yang berada di jalur kritis pun dapat terselesaikan dengan waktu molor selama 3 hari. Pada aktivitas pembelian mesin parking otomatis di pintu keluar dan masuk dengan alat barrier gate GS001, mesin scan type solution X302S, kemudian mesin EDC merek cashless, bahan kartu menggunakan sensor RFID. Dengan banyaknya over budget sebanyak Rp2.252.000 yang diperkirakan over budget terjadi karena biaya ongkos kirim barang. Akan tetapi walaupun terjadi penundaan pengerjaan selama 3 hari dan over budget yang tadi sebanyak Rp2.252.000, proyek berjalan dengan lancar, selesai dengan cukup tepat waktu dan over budget yang cukup rendah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.